Halo, Assalamualaikum. Apa kabar sedulur semua? Apa kabar Libra? Gimana kabar Lur? Oke. Ini readingan untuk di September ya. Ya, semoga ada kabar baik. Tapi kayak biasa lah ya. Mau baik, nggak baik, apapun itu semua akan saya sampaikan di sini. Oke, kayak biasa videonya ini tidak ada saya edit. Jadi kalau suaranya kurang enak atau ada suara-suara yang lain kedengaran ya saya mohon maaf ya Lur ya. Lur absen dulu deh yuk, dari kota mana sedulur yang hadir? Ada apa ini? Oke. Wih. Sepertinya ada something untuk Libra. Gimana Lur di Agustus kemarin? Luar biasa ya. Kan. Nah, ini menarik sekali. Ada kabar yang sangat seru sekali untuk Libra. Oke. Kayak biasa kita bahas dulu untuk masalah keuanganmu. Libra, untuk awal September, ntar ya. Ini bisa sampai ke tanggal 6 ya. Tanggal 6 atau 7 ya, 1 minggu pertama sepertinya. Masalah keuangan hati-hati ya ini ya. Situasinya nggak stabil nih untuk minggu pertama nih sampai tanggal 7 ya. Jadi perhatikan pengeluaran-pengeluarannya di sini Libra. Oke. Dan juga harus bisa menunda kesenangan atau sesuatu yang ingin kamu beli, pikirkan baik-baik kayak gitu sih. Nah, kemudian nanti masuk ke tanggal 8 sampai ke bentar ya. 8 12 13 ini bisa sampai ke pertengahan bulan. Wow, bentar. Lebih. Waduh, ini jujur ya, sampai bingung mau ngomong gimana Lur. Aduh, sorry, ke distract saya. Nggak tahu, saya ngerasa happy aja sih gitu loh. Saya ngerasa banyak sisi positif, ada kestabilan dan juga ada kenaikan di sini tentang keuangan ya. Ya, kembali ke kamu sih. Artinya masalah kenaikan ini, kalau menurut pendapat saya ini dari energi yang kurasakan ini lumayan sih gitu. Ya, karena ada rezeki yang tak disangka-sangka sih gitu loh. Ya, kemungkinannya banyak ya. Bisa tentang misalkan nih dapat arisan, atau properti kejual, atau barang yang kamu jual laku gitu. Atau mungkin ada orang membayar utang kamu gitu. Banyak kemungkinan rezeki yang tak terduga ini banyak ya. Nanti amati sendiri deh. Please sekali lagi ya harus dikuatin juga sih doanya ya. Karena ya rezeki itu alam ini yang mengatur. Ya. Jadi dikencengin doanya ya, semoga kamu bisa mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu butuhkan dalam kehidupan kamu. Keluhnya tanggal 8 sampai 13 atau 14 gitu. Ini tentang rezeki yang tak terduga tadi. Kemudian antara ya, ini di tanggal 20-an sampai 24 itu. Keluhnya di situ. Ya, semoga di rentan waktu itu
rezeki yang tak terduga tadi ya bisa kamu rasakan gitu. Amin. Ya doakan ya. Amin amin yang baik-baik aja lah. Oke. Kalau untuk masalah keuangan di sini saya nggak terlalu banyak komen ya untuk Libra di bulan ini. Cuman di minggu pertama aja sih yang mungkin agak kerasa berat ya. Ini vice versanya gini sih. Ini antara awal bulan atau akhir bulannya. Ini kayaknya di awal dan di akhir nih situasinya agak apa ya, kurang stabil gitu. Tapi masuk di tengah-tengahnya ini kerasa enaknya, kelancarannya mulai kerasa di pertengahan bulan ya. Tadi clue-nya di tanggal 8 ya. Bisa sampai tanggal 24, 8 sampai 24 nanti kamu amati sendiri ya. Gitu. Di rentan waktu itu banyak kelancaran kalau yang kurasa. Ya masalah penurunan ya ada sih, cuman ya nggak begitu banget sih. Beda ya dengan Agustus kemarin sih ya. Kalau ini di bulan September ini sepertinya ada kenaikan lagi gitu loh. Coba di apa? Ya sebenarnya rezeki kalau bisa tentang energi rezeki ya. Juni, Juli, Agustus, 3 bulan sebelumnya tuh cukup bagus sebenarnya. Bahkan di 3 bulan itu antara Juni atau Juli kemarin mungkin ada yang naik rezekinya kayak gitu. Kalau di Agustus rezekinya rezekinya lumayan bagus, cuman itu tadi banyak konflik dengan orang di sekitar kan, gitu. Nah kalau di bulan ini kayak naik satu tangga di sini kalau kurasa ya. Ya kalau saya sendiri sih menilainya kalau dari Libra ya hal wajar sih ya, karena kebanyakan nih ya Libra itu pintar cari duit gitu. Karena orang-orang Libra kan orang kreatif-kreatif nih gitu. Kreativitasnya tinggi, banyak juga di antara kamu itu punya jiwa seni gitu. Ya. Yuk Libra, ini udah waktunya kamu bangkit ya, lebih semangat lagi dong daripada ya oke lah kamu di Agustus kemarin capek banget ngadepin sifat-sifat orang, perubahan yang tidak menentu. Oke lah kamu capek lah mungkin di Agustus kemarin ya. Jadi di bulan ini kamu harus lebih semangat lagi. Mungkin bulan ini bisa untuk menutupi segala kekurangan kamu di Agustus kemarin. Kayak gitu ya. Nanti lah ya, saya ngerasa ada kabar menarik ya nanti. Nih ya, agak di pertengahan dikit lah saya kasih nih. Seru nih pokoknya. Gitu. Lanjut ya. Oke, masalah pekerjaan atau karir September. Ini perhatikan juga. Untuk minggu pertama ini situasinya kurang kondusif ya. Tidak stabil. Ini bisa dari diri kamu yang mungkin ngalami kayak males-malesan, kurang semangat ya. Dan apa ya bawaannya tuh kayak ya antara gimana gitu. Ya gimana sih namanya kurang semangat gitu loh. Nih diperhatiin ya. Ya semoga kamu nggak ngedrop lah gitu. Kalau kurasa sih nggak sih ya. Kalau bulan ini nggak begitu banget sih. Ya masalah ada, tetap logika aja lah. Cuman nggak begitu banget gitu loh. Maksudnya nggak ada yang parah banget tuh, insya Allah nggak ada sih. Gitu. Untuk masalah karir lebih kepada peluang sih sebenarnya ya. Kesempatan dan peluang. Masalah kesempatan ini baliknya ke diri teman-teman ya. Karena banyak kesempatan datang, tapi kamu nggak siap. Artinya, contoh gini ya, misalkan nih. Ini masalah kemampuan sebenarnya. Jadi ya setiap orang punya rezeki yang berbeda-beda ya karena sesuai dengan kemampuan masing-masing. Misal ada peluang datang nih, ada orang nyari tata rias misalkan. Kamu nggak bisa, hilang nggak peluang itu? Contohnya ya. Atau mungkin ada peluang datang, ya ada seseorang yang mungkin butuh kontraktor, butuh tukang bangunan misalkan. Kamunya nggak bisa, hilang nggak kira-kira peluang itu? Kayak gitu. Ya masalah naiknya seberapa, lancarnya seberapa ya balik ke situasi masing-masing karena menyesuaikan banget di sini kalau aku rasa ya gitu. Makanya di bulan ini untuk Libra kamu udah waktunya banyak mengupgrade diri, menambah kemampuan ya, skill,
banyak-banyak belajar tentang hal-hal baru sih kalau saranku ya, karena itu pintu rezeki itu di situ. Logika ya, logika aja sih. Mungkin gini, mungkin banyak di antara teman-teman yang bingung gimana sih caranya ngebuka rezeki, gimana sih caranya memperbesar rezeki kan gitu ya. Oke lah, kalau dari sudut pandang keagamaan, spiritual ya kita tahu tuh konsep-konsepnya bagaimana. Ya konsep-konsepnya gimana kan udah banyak tahu nih. Cuman mungkin kamu udah ngejalanin tapi ngerasanya gitu-gitu aja. Gitu. Kok ngerasanya agak chaos-chaos gitu terus gitu loh. Ya mengenai membuka rezeki ya poinnya dalam diri lagi, baliknya ke kita lagi. Baliknya ke diri kamu lagi. Seberapa banyak kemampuan yang kamu punya, keahlian atau ketekunan gitu loh. Ya. Makanya tadi saranku banyak belajar hal-hal baru ya. Jangan malas-malas belajar lah gitu. Toh ya juga manfaat untuk kamu juga. Kalau ada peluang datang, kamu bisa. Ya udah itu jadi rezeki kan akhirnya. Gitu. Hmm, ada kemungkinan juga, tapi nggak banyak sih. Mungkin sekian persen dari Libra ini akan membuat peluang baru gitu loh. Ya, ini masalah peluang ini bisa tentang peluang yang akan datang atau peluang yang tercipta. Artinya peluang tercipta ini lebih kepada ide. Ya, kayak gitu. Saya ngerasa ide-ide kamu tuh cemerlang, banyak ide-ide kreatif yang ingin kamu tumpahkan nih, yang ingin kamu jalankan gitu loh ya. Ya, semoga semoga energi kamu bisa terus naik di bulan ini, kestabilan dirimu gitu. Ya, semangat ya kerjanya. Kita ngadepin situasi yang nggak nentu nih dunia. Jangankan dunia negara ini aja lah, tahu sendiri gimana ya. Lagi kacau balau nih negara ini gitu ya. Makanya kita harus hati-hati banget dalam setiap menjalani kehidupan. Dan please tolong saya kasih pesan juga untuk semuanya, siapapun yang hadir di sini. Udah waktunya kita berpikir kritis, udah waktunya memperbaiki segala kekurangan. Ya, apa itu? Ya, kesalahan-kesalahan, keteledoran, kelalaian kamu sebelum-sebelumnya terkait masalah uang, pekerjaan, atau tentang hidupmu sendiri. Gitu loh. Ya, kalau kamu masih kayak sebelum-sebelumnya, kebiasaan buruk masih dibawa-bawa, masih dipelihara terus kamu berharap pengen sukses, pengen maju, pengen bahagia, ini tuh, aduh, aneh gitu loh ya. Lucu gitu loh. Makanya di bulan ini, ya ini waktunya mengupgrade, waktunya perubahan gitu loh. Ya perubahan tuh dari dalam dirimu sendiri sebenarnya. Ya, makanya saya nggak bosen-bosen nasihatin, ngasih saran, ngasih clue untuk teman-teman semua gitu loh. Ya, yuk semangat lagi Libra, please tolong banget dah. Ya, toh juga untuk kamu sendiri gitu. Kalau nanti misalnya nih kamu di minggu pertama atau di minggu terakhir ya, bulan ini kamu ngerasa kayak males-malesan, bawaannya berat lah, inilah itulah, mau kerja mut-mutan banget. Kamu harus sadar bahwa kamu punya kebutuhan, kamu punya mimpi, kamu punya tujuan. Itu cara cara melawan kemalasan dalam diri ya. Ini kalau dari saya sih gitu. Ketika kamu mager, malas-malesan, kurang semangat, ingat ya, kita punya mimpi, kita punya tujuan. Tujuanmu apa sih di tahun ini? Ya mungkin tahun kemarin nggak kecapai, tahun ini apa tujuannya? Terus dikejar gitu loh. Ya, kemudian ingat tentang kebutuhan. Ketika kamu mau malas, ingat kebutuhanmu, ingat tanggung jawabmu, gitu loh. Ya, makanya sering belajar untuk mensugesti diri, sering ngobrol dengan diri sendiri, ya gitu. Ngobrol dengan diri sendiri itu lebih kayak ngebatin gitu loh. Nanti kalau ngoceh sendiri disangka orang agak aneh gitu lah, ngomong sendiri. Ya, maksudnya lu duduk tenang, rileks, ya sambil nyantai itu sambil ngerenung gitu loh ya. Apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki, kayak gitu ya. Oke. Lanjut lagi tentang dari diri kamu sendiri sih di bulan ini bagaimana situasinya. Saya nggak terlalu banyak komen sih ya. Kalau aku rasa cukup stabil dan optimis nih. Ada, nggak tahu ya. Saya tuh kok reading Libra tuh jarang sih, terlalu drop banget tuh jarang ya kalau kerasa. Ya mungkin karena orang-orang Libra ini
Kalau dia ngalamin drop itu bangkitnya cepet, sadarnya cepet, nggak suka nggak suka terlalu kebawa perasaan. Ya memang ada sih orang-orang yang punya sifat kayak gitu, ada di lingkungan di dalam zodiak Libra tuh ada, cuman sedikit. Cuman kalau yang kurasa lebih banyak pacuan hidupnya tuh tinggi, ketika jatuh drop tuh cepet, aku harus gini, aku nggak boleh gini nih, aku nggak boleh ini, aku harus bangkit, harus ini gitu. Jadi kayak powernya tuh kuat gitu loh kalau Libra itu ya. Oke, tentang dirimu untuk minggu pertama di sini, ya ini masalah perasaan ya, perasaan bukan tentang cinta-cintaan gak sih gitu. Ya, perasaan yang semangatnya naik turun, mood-moodan, mood swing, atau mungkin pelin-pelan. Ini nih siapa nih yang suka pelin-pelan nih? Hati-hatilah, kalau bisa dipikir dulu sebelum berbicara, atau kamu misalkan nih ketemu lawan bicara ya. Apalagi kalau masalahnya bisnis, keuangan, kerja atau apa, ini harus hati-hati banget ya. Apa yang kamu katakan harus konsekuensi gitu, harus sesuai gitu loh. Jangan sampai lu ngomong A, besok B, besok jadi C. Ini orang malas nanti berkoneksi dengan kamu yang rugi akhirnya ya. Ini saya cuma ngingetin doang nih gitu. Ya untuk kamu yang ngerasain aja sih gitu ya. Oke. Oh. Apa nih? Seek the sun. Oke. Oke, Libra. Tentang lingkungan, nah ini seru nih. Saya ngerasa di bulan ini itu keadaannya terbalik gitu. Terbaliknya mungkin teman-teman di Agustus kemarin banyak rasakan kayak terhakimi, tersudutkan, tertekan ya gitu, dengan sifat-sifat orang di sekitarmu atau orang terdekatmu. Kamu ngerasa kayak disalahin terus gitu, kamu kayak bingung, aku nih kurang apa, aku harus gimana, maunya dia tuh apa gitu. Mungkin kamu di bulan Agustus kemarin banyak merasakan situasi-situasi yang nggak kondusif itu. Bahkan ya mungkin untuk kamu yang dizolimi orang ya, di Agustus kemarin, di bulan ini nih keterbalikannya gitu loh. Arti keterbalikannya nih, saya ngerasa orang-orang di sekitar kamu tuh mulai mulai banyak sadar ya. Semoga aja sih ya, kita doakan yang baik aja. Kayak gitu. Dan sikap mereka kepadamu itu lebih stabil ya, nggak kayak di Agustus kemarin sih Lur. Kalau di Agustus kemarin ya tahu sendiri lah ya, gampang sensitif gitu loh, rawan cekcok banyak. Mungkin banyak juga di antara kami yang ribut sama orang, entah itu keluarga, temen atau siapa gitu, masalah kesalahpahaman gitu, atau errornya manusia itu sendiri ya. Jadi di bulan ini lingkungan kamu, orang-orang di sekitar kamu, saya ngerasa lebih humble aja, lebih ya cukup stabil gitu. Libra di bulan ini banyak di antara kamu yang akan bertemu dengan orang baik. Bahkan ada yang ya dikelilingi dengan banyak orang baik gitu loh. Jadi agak menurun nih frekuensinya. Di Agustus banyak orang toksik. Nah di bulan ini orang toksik itu mulai menurun. Kenapa kok gitu? Karena gini nih ya, tak kasih tahu nih. Ada hal yang seru lagi nih untuk Libra. Nanti kamu amatin sendiri. Ini clue-nya dari tanggal 4 sampai ke 18. Tunggu, tanggal 4 sampai 20 nih, agak lama ya, agak panjang saya kasih rentan waktu. Ini tentang hukum karma ya. Tapi ini lebih kepada mereka sebenarnya sih. Bukan enggak ke kamunya, tapi ke mereka. Mereka yang menzolimimu, menyakitimu, membuatmu kecewa lah, inilah itulah. Mungkin di Agustus kemarin, atau peristiwa di Juni, Mei, gitu. Ya, Mei, Juni, Juli, Agustus nih 4 bulan sebelumnya nih. Ini kenanya di bulan ini nih. Saya ngerasa banyak orang kena di bulan ini nih. Jadi mereka itu banyak mulai menyadari mereka itu sendiri, mereka mengalami kekosongan, mereka mengalami kehampaan gitu.
Bahkan ya yang manipulatif ini malah dimanipulatif orang juga, yang mungkin kemarin berbohong ini juga dibohongi gitu. Jadi kayak karma itu tadi gitu ya, sesuai dengan perilaku mereka sih Lur gitu. Dan kamu di bulan ini secara diri kamu lebih tenang, kamu cuek, cuek, dan bahkan di sini Libra nggak noleh banget dengan orang-orang yang kemungkinan akan nongol lagi di bulan ini tuh minta bantuan kamu. Ya orang ini mengecewakan kamu sih. Kita membuat kamu kecewa dan di bulan ini dia nongol mungkin minta bantuan kamu. Ya saya ngerasa kamunya agak ya gimana ya, namanya juga orang dikecewain gitu loh. Kayak gitu sih Lur. Ya kita doakan yang baiklah untuk mereka yang menzolimi, mengecewakan atau menyakiti kamu sebelumnya ya Lur ya. Gitu, karena ya doa yang baik untuk mereka ya akan kembali baik juga untuk kita gitu. Nah, oke. Nah, kalau untuk Libranya sendiri gimana nih? Saya kasih peringatan aja sih. Saya kasih clue tegas untuk semuanya ya. Satu nih. Jaga sifatmu. Please. Jaga lisanmu nih yang kedua. Mulutmu harimaumu. Apa yang kamu ucapkan itu bisa menerkam dirimu sendiri. Makanya saya kasih clue, semua Libra berusaha semaksimal dan sebaik-baiknya. Kalau misalnya nih ada yang nyakitin kamu atau ngomongin kamu lah yang bla bla bla, kamu diam aja. Cukup kamu doakan yang terbaik untuk dia. Nanti bisa kembali ke baiknya ke kamu gitu loh maksudnya. Ya. Dan di bulan ini mengalah untuk sebuah kemenangan. Mengalah bukan berarti kalah gitu. Karena biasanya Libra kayak gitu sih. Lebih suka malas debat sebenarnya. Gitu. Oke. Jadi hati-hati ya teman-teman semua. Perilaku kamu, sifatmu dijaga banget. Karena ini bisa bener-bener mantul ke kamu sendiri loh. Ya, terus kemudian yang kedua nih, saya kasih clue aja sih. Untuk kamu yang punya kebiasaan ngomongin orang, rasain orang, nyeritain orang, stop lah di bulan ini. Ini mantul ke kamu loh. Dampaknya nggak enak. Mungkin kamu nggak sadar. Ya, mungkin logika kita gini deh. Oh, saya jelekin dia nih. Ya, suatu hari karmaku adalah dia akan jelekin saya misalkan, atau ada orang menjelekan kita gitu misalkan. Nggak kayak gitu lur, karma itu nggak selalu gitu. Contoh ya, kamu suka ini misalnya lo ya, misalnya nih ada orang nih suka ngerasanin, ngomongin, jelekin ya, nyebarin hoax atau berita buruk atau gosip-gosip nggak jelas. Ini mantulnya kemana? Apa yang akan dia rasakan? Satu nih biasanya, batinnya hampa. Nggak enak banget nih kalau orang hatinya hampa. Batinnya tuh nggak tenang gitu, selalu ngerasa kurang, selalu ngerasa nggak cukup, gampang banget sensitif, gampang tersinggung ya dalam kehidupan dia sehari-hari nih gitu loh. Itu bisa tentang karma tuh, bisa arahnya bisa kayak gitu loh. Kemudian bisa tentang rezeki juga, rezekinya bisa seret gitu loh, gitu ya. Jadi karma itu bukan tentang aku mukul orang, oh nanti aku akan dipukul orang juga, belum tentu kayak gitu juga gitu loh. Karena logika kita kan gitu ya. Cuman kenyataannya beda lur gitu loh. Ya inilah terkadang kita pada nggak sadar bahwa oh ternyata ada karma. Kenapa kita nggak sadar? Karena nggak sesuai itu tadi. Satu yang nggak sesuai. Yang kedua kita lupa. Selama ini kita melakukan apa, perbuatan apa, ucapan apa, kita nggak sadar. Kita lupa, bukan nggak sadar, lupa. Kamu nggak bisa nginget semua apapun yang terjadi di bulan sebelumnya. Jangankan bulan sebelumnya, seminggu yang lalu kamu mengalami apa aja kan kamu nggak ingat di situ. Gitu loh. Jadi hati-hati ya. Ya lebih baik teman-teman semua di bulan ini kuatin doanya, berprasangka baiklah dengan banyak orang, mendoakan banyak orang juga. Ya, karena doa yang bagus tuh ya ketika kita bisa mendoakan orang lain sih. Kayak gitu. Ya tutur katanya, perilakunya dijaga. Dah, itu aja sih. Dan satu nih, mindset. Mindset yang positif. Ya, oke.
Gitu. Ntar tak minum dulu. Oke. Ya, itu tadi sih poinnya ya. Banyak-banyak melakukan kebaikan aja sih. Tebar kebaikan. Ya. Nanti kamu pasti ngerasain banget kok tentang balasan baik itu. Gitu. Oke, lanjut. Untuk kamu yang single. Wow. Jadi menang milih nih. Ada Libra single menang milih di bulan ini gitu. Yang deketin kamu cukup rame. Ya rame itu kalau dari saya aja lebih dari satu tuh udah masuk rame lah, gitu aja sih. Agak lumayan lah yang deketin kamu, mau deket sama kamu tuh banyak di bulan ini. Karena apa? Ya secara karaktermu, pembawaan dirimu itu kamu tuh renyah gitu loh. Renyah, humble. Gue bingung pula tak jelas kiranya. Pembawaan dirimu tuh asik di bulan ini tuh, kamu asik gitu loh di mata mereka ya, di mata mereka ini kamu asik orangnya, kamu lucu gitu, kamu bisa menghibur mereka gitu loh, mungkin dengan tingkah lakumu atau kekonyolanmu gitu itu. Jadi secara aura dari Libra itu sendiri pun auranya pun juga naik di sini ya, aura daya tarik ya. Aura daya tarik ini semua orang punya, semua orang ya. Gitu, bawaan lahir lah kalau aura daya tarik ini ya sebenarnya gitu. Aura alaminya tuh naik di sini. Dan kamu seperti magnet. Ya, magnet itu apa ya? Kamu terlihat menarik aja sih di mata banyak orang gitu sih. Makanya secara karir pun nantinya oke, rezeki pun juga oke, tapi balik ke manusianya lagi ya. Kalau manusianya negatif thinking masih diopenin ya, overthinkingnya, insecure-nya, pesimis dan sebagainya, sifat-sifat buruk itu masih dibawa di bulan ini, ya lu jangan berharap lebih, gitu aja sih. Jangan berharap sesuatu yang indah datang gitu loh, karena lu masih memelihara sifat-sifat yang nggak baik dalam dirimu, makanya dirubah ya. Oke. Dan untuk kamu yang single, ada clue lagi ya. Satu nih, saya ngerasa ada orang yang akan tersiksa dengan kerinduan. Gitu. Ada yang senyum nih di sini nih. Karmanya dia yang sudah membuatmu kecewa. Ada kemungkinan di bulan ini dia berusaha mencarimu. Kayak gitu. Dia mau mencarimu. Ini vice versa sih. Bisa Libra, bisa seseorang yang mengecewakan. Cuman energinya lebih banyak ke orang yang mengecewakan kamu sih sebenarnya. Oke. Dia kayak sedang di bulan ini dia apa ya, berusaha mencari, ya minimal dapat fotomu aja dia udah seneng nih gitu. Ya. Makanya nih mungkin ada di antara kamu yang akan banyak memposting kebahagiaan di bulan ini. Ya ini sebenarnya tamparan keras banget ya untuk mereka yang mungkin menyakiti, mengecewakan kamu sebelumnya tuh, ini jadi tamparan keras. Ternyata Libra ini kemarin disakitin orang, kok sekarang malah lebih happy, lebih bahagia, lebih wah aja gitu loh. Ya, saya ngerasa gitu sih Lur. Dan ya udah deh, kita doakan yang baik aja sih untuk mereka yang sudah membuatmu kecewa ini ya. Karena jujur sih, tersiksa kerinduan itu sangat sakit banget ya. Rindu dengan seseorang tapi nggak bisa ketemu, selalu terhalangi oleh berbagai hal, itu sakit banget sebenarnya. Wow, gitu ya. Oke, jadi tak kembalikan ke kamu lagi untuk Libra yang single ya. Tapi gini sih, oke, memang banyak yang mau deket sama Libra di bulan ini, tapi entah kenapa saya ngerasa Libranya itu nggak begitu banget tentang jatuh cinta ya. Kamu di bulan itu nggak mudah jatuh cinta gitu loh. Malahan ya banyak yang baper sama kamu nantinya gitu. Karena ya mungkin ada trauma yang masih kebawa. Jadi Libra itu lebih hati-hati banget kalau aku rasa ya di bulan ini untuk kamu yang single, untuk memilih
atau menjalin hubungan kembali itu seperti hati-hati banget di bulan ini, enggak gitu. Cuman secara pembawaan dirinya atau Libranya ramah gitu loh. Jadi siapapun yang mungkin akan berkoneksi komunikasi sama kamu ya kamunya tuh kayak nerima aja gitu. Cuman ya mungkin sebatas komunikasi doang gitu loh. Kalau untuk masalah perasaan itu ini Libranya sangat cukup berhati-hati gitu. Jadi nggak perlu tak ingetin lagi lah ya. Karena energimu ke situ larinya gitu. Hubunganmu di September. Wah, happy wedding lah. Happy wedding, sorry. Selamat bahagia gitu aja lah pokoknya. Nggak tahu sih yang ngerasa kamu di bulan ini banyak jalan-jalan sama pasangan kamu, banyak momen berdua sama dia, momen cerita juga, gitu. Lebih hangat sih hubungan kamu di bulan ini. Ya untuk minggu pertama mungkin agak agak panas ya, panasnya ini ya masalah komunikasi lah, nggak jauh-jauh deh gitu. Ketidakpahaman, miskomunikasi, gagal paham gitu aja poinnya ya. Lu ngomong apa, dia dengernya apa, jawabnya apa, ya gitu. Cuman apa ya, keributan kamu di bulan ini masalah tentang hubungan kamu nggak terlalu gimana-gimana sih gitu ya. Bumbu-bumbu cinta, lebih ke bumbu-bumbu cinta aja sih kayak gitu. Dan di sisi lain di sini ada kesadaran ya. Nah, mengenai kesadaran ini vice versa loh ya. Bisa Libra, bisa pasangan Libra. Saya ngerasa ada yang sadar di sini bahwa oh ternyata aku salah gitu. Selama ini salah. Cuman entah kenapa pasangan kamu ini ngerasa dirinya salah, tapi agak enggan untuk meminta maaf. Ya mungkin karena nggak terbiasa ya. Atau mungkin di dalam keluarganya dia selama dia kecil itu kurang atau jarang diajarkan tentang kata meminta maaf gitu. Bisa jadi loh ya, ini hanya kemungkinan saja loh kayak gitu. Jadi dia ngerasa bersalah tapi ya enggan untuk meminta maaf, tapi dia lebih menunjukkan ke perilaku gitu. Perilakunya tuh kayak lebih tenang aja sih si doinya ini gitu sih. Ya bagus lah, ya semoga lah sadar lah gitu ya, biar nggak capek terus nih hubungannya. uh, Kayak mercon banting aja nanti hubungannya kayak kemarin-kemarin tuh kan, tahu sendiri lah, ribut nggak jelas, hal-hal kecil digedein, ada pusing-pusing. Oke, dan di bulan ini satu lagi ya, kangen-kangenan nih, momen-momen kangen nih kerasa banget sih. Tapi gini sih, mengenai momen rindu atau kangen ini tidak selalu tentang dunia cinta enggak ya. Ya mungkin ada di antara kamu rindu dengan keluarga, pengen ketemu keluarga, pengen balik mungkin gitu. Ya tentang orang terdekat kamu, saya ngerasa tentang kerinduan kamu cukup dalam di bulan ini. Ya saya mendoakan aja semoga bisa ketemu lah, amin ya. Gitu. Nah mengenai kamu sama pasangan kamu, saya ngerasa itu tadi lebih banyak sisi kangen gitu loh. Mungkin kamu lagi jauh, kangen, cuman kalau deket ya kadang kayak jadi, terkadang jadi Tom Jerry. Cuman jauh tuh kangen lagi, deket berantem lagi. Cuman gitu-gitu aja polanya. Bisa berantem berpelukan kayak Teletubbies. Udah. Itu. Seru sih. Oke. Nah, mengenai kesadaran tadi ini tentang karma juga sih sebenarnya ya. Ya mungkin perilaku dia yang selama ini buruk, nggak baik lah inilah, ini ada teguran dari alam untuk dia. Ya kita doakan dia menjadi yang terbaik. Semoga dia sadar lah gitu. Ya kalau udah dikasih karma juga masih nggak sadar, ya udah kita nggak tahu ya loh ya, kita serahin sama Tuhan aja sih gitu ya. Gitu. Ini tentang hubungan kamu sama doi. Ya banyak hal positif, hal baik. Bentar ya. Saya coba dalamin lagi sih di sini. Kita masih ada punya durasi kok. Oke. Di bulan ini saya ngerasa ada penengah ya, ada penengah di dalam hubungan kamu. Ada sesuatu yang sangat menguatkan kamu di dalam hubungan ini. Gitu. Ya mungkin tentang perilaku baiknya dia atau tentang hutang budi
ada tentang hutang budi juga. Ya mungkin ada di antara kamu ngerasa punya hutang budi sama dia karena dia sudah support ekonomi, support duit lah atau apa misalkan gitu. Sama kamu, dia berjuang banyak sama kamu gitu. Jadi kamu kayak ngerasa mencoba untuk bertahan semaksimalnya lah di sini. Dan juga masalah anak juga mungkin tentang yang sudah menikah ini. Kekuatan anak itu bisa menjadi ikatan hubungan yang sangat kuat sih di bulan ini sih. Dan ini vice versa, bisa kamu, bisa pasangan kamu, saya ngerasa ada tuntunan ya, tuntunan gitu. Saya ngerasa ada di antara kamu ini akan bertemu dengan seseorang yang menasehati, mengarahkan gitu, ya. Ya ini bisa mungkin dari keluarga kamu sendiri bisa jadi, atau keluarga doi, atau mungkin dari perantara yang lain gitu loh. Ya, jadi ada seseorang yang akan hadir di bulan ini itu untuk menyadarkan antara kamu dan dia gitu, gitu. Ya lebih kepada kayak penuntun aja sih gitu, kayak dituntun ke kesadaran ya, arahnya ke kesadaran diri lah gitu loh. Ini hal baik sih, hal positif gitu. Oke deh, Libra. Ini yang bisa saya kupas ya untukmu ya. Oke, kita jumpa lagi nanti di readingan berikutnya ya, Lur ya. Oke, thank you untuk kamu yang sudah bantu like video ini. Semoga kamu dalam keadaan sehat ya semuanya ya. Untuk masalah kesehatan, nah ini terakhir lah sampai lupa saya sekalian ya. Saya nggak terlalu gimana-gimana tentang masalah kesehatan kamu. Saya percaya sama kamu bisa jaga kesehatan kamu. Dan mengenai hawa bulan ini pun juga kamu lebih semangat aja sih kalau aku rasa. Ya insya Allah sih nggak terlalu sakit-sakitan lah ya gitu. Nah itu aja sih. Kita jumpa lagi next time ya. Bye-bye semuanya. Libra.